Ketin ya. Kira-kira kriteria pacar idaman Jihan atau calon suami idaman itu gimana sih? Dok, Jen tuh dari kelas 2 SMP itu kan udah mulai ramai-ramai job tuh. Nah, karena Jen nggak bisa ngimbangin antara sekolah sama karir, akhirnya di situ Jen ada 100 job, Jihan Cancel sampai 100 job hanya dalam 1 bulan. Iya, ada suka, maksudnya ada baik, ada buruknya juga sih kita kena pandemi. Jadi baiknya kita bisa lebih sadar diri lagi. Jujur sampai sekarang Umi, Abah, aku, keluarga tuh nggak pernah ngira kalau 2 SMP udah dikasih rezeki sama Allah gitu loh. Halo, selamat datang di Dr. MF TV. Kali ini kita kedatangan penyanyi dangdut termuda tapi terkenal se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Jihan Audi. Halo. Nah, jadi Jihan kita mau ngobrol-ngobrol santai bareng Jihan biar semua orang lebih mengenal siapa sih Jihan itu. Ya, jadi Jihan kan sudah terkenal banget nih. Beneran kah Jihan ini umurnya masih 16 tahun? Iya, Jen masih 16 tahun. Tapi kadang kan kalau perform di panggung itu banyak make up segala macam kan. Jadi orang-orang tuh pada, masa sih masih 16 tahun? Kayak umur 20 tahunan gitu. Mereka pada bilang gitu. Betul, padahal nih muka polosnya aja sudah cantik banget loh ya. Ini polos, benar-benar polos nih. Ini bagian mulai muka polosnya Jihan tuh cantik loh. Jadi Jihan ini sudah nyanyi dari umur berapa sih sebenarnya? Dari 3 SD, sekitar umur berapa ya? 8 atau 9 tahun? 8 atau 9 tahun ya. Iya. Sekarang umur 16, jadi sudah kira-kira sudah 7-8 tahun ya di bidang tarik suara ya. Jadi Jihan ini kenapa sih masih muda, bahkan dari umur 8 tahun, 9 tahun tuh memilih di bidang tarik suara dan memilih di bidang dangdut ya untuk itunya. Jadi sebenarnya dulu pas masih TK Jihan tuh modeling, jadi bukan pure penyanyi gitu. Jadi terus karena guru-guru yang di TK tuh kan kayak, wah Jihan ini kan udah biasa di panggung, gimana kalau nyoba nyanyi juga gitu kan. Akhirnya dari situ Jihan mulai ikut lomba nyanyi kecamatan, kabupaten, provinsi, nyampe kelas 3 SD. Nah kelas 3 SD itu Umi kayak, gimana kalau ngikutin jejak kakaknya gitu. Kakaknya Jihan penyanyi juga? Dulu, Oke. Jadi kan masih ada relasi-relasi gitu kan. Jadi setiap ada orang punya hajat itu Umi bilang Video totalitas sampai jatuh. Jadi Umi bilang, ini anakku diajak dong, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, buat nambah pengalaman aja gitu kan. Akhirnya dari situ Jihan mulai panggung ke panggung sampai sekarang bisa dikenal oleh masyarakat luas. Tapi kalau dari nyanyi sendiri itu kan ada yang les nyanyi. Kalau Jihan tuh otodidak atau emang ikut pendidikan nyanyi gitu? Dulu sempet les sih, cuma kayak entah aku nggak serak sama gurunya atau gimana ya kan. Akhirnya cuma bertahan sebentar. Setelah itu otodidak lah. Tapi kalau dari modeling sendiri sama nyanyi, Jihan lebih suka mana? Terus apa sekarang masih modeling juga atau udah nyanyi aja? Enggak, sekarang Jihan udah pure nyanyi. Jihan udah pure nyanyi. Karena kalau Jihan kan tinggal di desa nih. Dulu tuh orang bilang, model apaan sih model gitu loh. Maksudnya kayak menurut mereka masih lebih worth it bernyanyi gitu. Tapi kalau Jihan sendiri emang suka nyanyi atau suka modeling? Aku suka dua-duanya. Suka dua-duanya suka ya, nggak apa-apa. Kalau ada tawaran modeling masih mau ya? Nggak apa-apa. Oke. Kan Jihan masih umur 16 tahun nih. Kan pasti masih sekolah ya. Terus gimana? Jihan kan sudah terkenal banget. Bahkan kemarin kan ke Jakarta ikut ketemu artis-artis yang ibu kota ya kan, sudah namanya lebih meroket lagi. Terus bagi waktu dengan sekolahnya tuh gimana Jihan? Jadi gini dok, Jihan tuh dari kelas 2 SMP itu kan udah mulai ramai-ramai job tuh. Nah karena Jihan nggak bisa ngimbangin antara sekolah sama karir, akhirnya di situ Jihan ngalah. Jihan homeschool, akhirnya homeschool dan mulai dari situ mulai biasa. Akhirnya alhamdulillah bisa balance lah antara dua karir sama ilmu. Terus kira-kira Jihan kan mulai meroketnya mulai 2 SMP ini ya. Kan sudah nyanyi dari kelas 3 SD meroket kelas 2 SMP. Kira-kira batu loncatan apa, atau karena emang Jihan stabil nyanyi kok bisa tiba-tiba 2 SMP itu
boom gitu, terkenal. Itu jujur sampai sekarang Umi, Abah, aku, keluarga tuh nggak pernah ngira kalau 2 SMP udah dikasih rezeki sama Allah gitu loh. Jadi dulu kan Jian ceritanya lagi nyanyi di salah satu stasiun televisi lokal. Nah itu Bu Bos dari New Palapa itu tiba-tiba kayak calling, itu siapa sih gitu kan. Gitu. Akhirnya kita tektokan, aku diajak lah dengan New Palapa, dan ternyata Allah menitipkan rezeki dari perantara New Palapa itu. Iya, jadi tidak sengaja ya itu semua ya. Mungkin karena Jian sudah rutin, tiba-tiba blek ada kesempatan ya. Betul. Terus awal mula karir Jihan di dunia tarik suara itu kan kelas 3 SD ya. Itu gimana ceritanya? Ada kesusahan nggak atau mungkin gimana? Gini, kalau kadang kan kalau artis cilik, maksudnya artis udah nyanyi dari kecil kan kadang ini loh suaranya bagus banget gitu kan. Nah Jian ini enggak, Jian tuh suaranya orang yang sekarang aja masih pas-pasan, apalagi dokter bisa bayangin lah yang suara Jihan masih umur 8 tahun ya kan. 8 tahun masih kecil banget. Itu ya gimana ya, kadang tuh dititipin orang punya jadi titipin aja nggak mau gitu loh, kayak jangan palingan ya gitu jangan ya, maksudnya masih kecil, gimana ya, masih belum mateng mungkin ya. Iya, jadi nggak enak kalau datengin anak kecil buat nyanyi gitu kan. Kadang juga ada yang senang, nggak apa-apa gitu ya, tapi tetap rutin dijalanin konsisten sampai akhirnya bisa dapatkan sesuatu ya, atas dukungan dan doa orang tua juga sih. Betul, pastinya ya. Kalau nggak masih kecil gitu, kalau misalnya didukung pasti lebih gimana ya. Bagus lah. Kira-kira Jian selama di dunia tarik suara, tepatnya kan dangdut, pernah ngalamin nggak suka duka atau pengalaman yang mungkin menarik, yang mengena banget, sedih atau mungkin menyenangkan gitu? Jian masih ingat dulu pas kelas berapa ya, masih kelas 4 atau 5, itu kan ada orang hajatan dekat rumah. Nah itu Jian kan nyumbang di situ. Pas Jian nyanyi sama MC-nya itu mungkin MC-nya niat bercanda ya kan. Cuma kan aku masih anak kecil, nggak ngerti bercandanya tuh apa gitu kan. Itu masa dibilang gini, ngomong dong, masa kalah sama sapi aja bisa ngomong gitu kan. Aku disama-samain sama sapi gitu. Ya namanya juga anak kecil ya kan, kayak disuruh udah berani tampil itu kan sudah sesuatu ya, padahal yang masih kecil. That's what I mean. Dan itu kayak di pojokan sama MC-nya kan, kita ngerasa takut gitu loh. Akhirnya aku nyanyi lagu kedua itu sambil nangis. Oh my god, astaga. Kelas 5 SD ya itu ya? Iya, sekitar kelas 4-5 lah. Wow, masih kecil banget ya. Udah dia umur 9 tahun, 10 tahun. Aduh ya Allah. Betul. Tapi kalau pengalaman yang mungkin jadi penyemangat Jihan, yang mungkin ada dari fans atau dari pengalaman tertentu yang penyemangat sampai Jihan bisa berkarir terus? Dari fans sih. Jadi kan Jihan udah sekitar acara per tahun itu udah 3 kali. Jadi udah 3 kali, setahun sekali acara buat biar silaturahmi teman-teman Jilo. Itu yang pertama kalau nggak salah di Jawa Tengah, yang kedua di Jawa Tengah juga, yang ketiga kemarin sebelum COVID itu di Jawa Timur. Nah, alhamdulillah lancar semuanya. Sampai berapa orang itu Jian saat jumpa fans? Terakhir kali sekitar 1.500 orang. 1.500 orang. Terakhir kali kalau nggak salah. Dan ini mereka pada nanyain kapan nih jumpa fans lagi kan ya? Januari kan, pasti yang kemarin-kemarin juga di Januari. Itu pada nanya, "Adek, ini anniversary yang keempat. Ada kayak acara kemarin nggak?" gitu kan. Anniversary apa ini? Anniversary Jilo. Sekaligus ulang tahunku juga. Betul. Gitu. Jadi kan, aku belum tahu ini, belum ya, mestinya keempat ya ini belum dapat izin gitu kan. Masih pandemi juga ya. Tapi mungkin kalau dari yang pertama itu yang datang sampai berapa Jian? Aku lupa deh kalau yang pertama, pokoknya nggak jauh-jauh dari 1.000 orang lah. Oh gitu. Tapi ada peningkatan ya? Iya ada. Itu pun mereka jauh-jauh banget. Jadi itu yang jauh-jauh pun belum. Paling jauh ada yang belum bisa datang. Yang datang. Ada yang dari Kalimantan, Jakarta, Bandung, Jayapura. Iya luar biasa ya, 1.500 tuh
nggak bisa bayangin ya, pasti penuh gitu ya. Asik banget sih, asik pasti ya dengan mereka ya, pasti penyemangat ya. Siapa sih kira-kira panutan atau teladannya Jihan di dunia tarik suara ini? Kalau panutan sama teladan, Jihan lebih ke Bunda Inul sama Kak Ayu Ting Ting. Kenapa kok milih Bunda Inul atau yang Ayu Ting Ting? Karena gimana ya, aku ngeliat mereka aja kayak auranya udah aura yang wow gitu loh. Jadi dan mungkin mereka sama-sama dari desa, dari bukan siapa-siapa, tapi bisa terkenal banget sampai ya sampai tahap ini ya gitu kan. Mudah-mudahan Jihan ya nanti jadi the next. amin. Jadi kalau lihat mereka tuh kayak ayolah gimana caranya biar bisa kayak mereka gitu, kayak lebih terpacu lagi semangatnya. Semangat ya sampai jadi the next Inul atau the next Ayu Ting Ting. Jadi kan Jihan kan bukan hanya sukses sebagai penyanyi cover juga, tapi Jihan kan juga ngerilis lagu-lagu hits juga ya, seperti Goyang Pak Eko. Pak Eko ya. Terus yang Pray Kanan Kiri tadi itu cover ya? Enggak, itu lagu aku. Wah, banyak banget kan, tapi kok lagunya itu kayak apa ya, out of the box banget gitu loh judul-judulnya itu ya. Sekarang itu kan kita harus cari titel yang benar-benar bikin orang tuh penasaran kan. Contohnya kayak YouTube sekarang gitu kan, dari contoh judul videonya aja kan harus kayak yang ada menarik gitu ya. Ini kok jadi bikin orang penasaran gitu. Emang niatnya kayak gitu sih. Itu yang buat Jihan sendiri atau ide atau bukan, ada timnya ya? Ada juga, dan akhir-akhir ini Jihan juga lagi coba bikin lagu. Oh, yang buat Jihan lagi mau buat lagu sendiri gitu. Jadi penulis. Belajar aja. Iya. Ya, apa salahnya mencoba hal baru? Betul. Banyak talenta ini di umur 16 tahun. Banyak banget, model bisa, nyanyi bisa, habis gini mau nulis lagu. Aduh, gimana nih yang masih umur 16 tahun yang lain kan padahal masih mungkin masih belum kerja atau apa. Mungkin ini bisa jadi motivasi ya. Iya, bisa jadi motivasi untuk kedepannya ya. Kan kalau kita ngomongin tentang dangdut, kan orang-orang stigmanya kan pasti masih goyang-goyang ya. Masih maksudnya itu seksi juga kan. Tapi kok Jihan tuh kok konsisten ya, maksudnya itu tetap pakai jilbab kalau perform gitu, itu gimana? Jadi gini, Jihan tuh pakai hijab cuman di daily dan juga di YouTube Jihan. Jadi YouTube pribadi Jihan tuh Jihan konsep, emang di situ Jihan pengen berhijab gitu kan. Jadi tapi kalau masih off air yang lain atau di project YouTube orang lain itu Jihan nggak pakai hijab karena ya gimana ya, belum waktunya aja gitu kan. Tapi setiap manusia kan pasti ingin jadi lebih baik gitu kan. Pokoknya niatnya kita baik, insya Allah bakal dikasih ridho juga sama Allah. Terus sekarang kan talenta baru yang di dunia dangdut kan mulai banyak nih ya, bibit-bibit baru ini. Kira-kira apa sih yang buat Jihan itu tetap eksis gitu? Itu sih yang susah sekarang, lebih susah bertahan daripada naik gitu. Jadi apalagi sekarang kita kan kena pandemik nih, jadi kita nggak bisa off air yang benar-benar off air itu salur, maksudnya cara kita berinteraksi dengan fans ya lewat off air itu ya kan. Apalagi sekarang pandemik, off air langsung kayak tiba-tiba plus hilang, off air semuanya batal gitu kan. Itu kita harus putar otak, cari cara gimana sih biar orang-orang ini tetap tahu kalau Jihan tuh masih eksis, Jihan ini masih ada gitu kan. Akhirnya kalau nggak ada pandemik aku juga nggak bakal fokus sama YouTube sih. Sekarang kan aku lagi jadi mau cari Jihan di YouTube nih ya. Ya untuk setidaknya mengobati rasa kangen lah untuk sekarang. Betul. Jihan fokus ke YouTube ya. Lebih ke sosmed. Baru berapa lama dibuat? Kalau YouTube-nya udah 2 tahun. Cuma Jihan fokusnya baru dari Agustus tahun kemarin gitu. Itu ada 100 job Jihan cancel sampai 100 job hanya dalam 1 bulan. Iya. Wow. Nah, itu kayak itu berapa itu? Aduh, nangis banget pasti ya. Kayak ya Allah, ini teh apa gitu loh. Kenapa kita harus dikasih ini pas begini cobaan gitu kan. ya. Ya udahlah gitu.
Ya gimana ya, ada suka, maksudnya ada baik ada buruknya juga sih kita kena pandemi. Jadi baiknya kita bisa lebih sadar diri lagi, maksudnya kalau di dunia ini tuh kita nggak boleh sombong segala macam gitu kan, karena kalau yang di atas sudah kayak bilang habis ya udah habis gitu. Tiba-tiba ya itu ya, jadi dalam sebulan tuh langsung kosong gitu ya. Oh my god, itu bener-bener kaget. Jadi kita 100 job ya, 100 job itu 3 bulan yang pas maraknya pandemi ya kan, itu nggak boleh, nggak ada job sama sekali gitu selama 3 bulan dan per bulannya 100 job ya. Bilang itu nangis itu ya, bayangkan 1 job anggap berapa ya. Untuk planning kedepannya apa sih yang mau Jihan lakuin, atau mungkin ada terobosan baru atau apa gitu? Oh, Jihan pengen gimana ya? Kalau planning banyak banget ya kan, apalagi kita di rumah aja. Paling kalau nggak buat mikir ya planning palingan Jihan pengen live streaming di YouTube juga. Oh ya. Karena kemarin kan udah live streaming pakai maksudnya grup dangdut gitu kan. Nah sekarang Jihan pengen akustikan yang nyantai gitu, terus kepengen gimana ya, pengen belajar hal baru kayak bikin lagu, terus Jihan juga pengen belajar gitar. Planning tuh banyak banget gitu kan. Tapi planningnya semua itu ya untuk meningkatkan kualitas diri juga betul, ya, betul. Dan ilmu baru ya. Terus kira-kira kalau yang YouTube-nya Jihan tuh sudah monetis atau belum? Sudah Alhamdulillah ya? udah. Nggak kena hak cipta atau copyright kan nyanyi? Iya sih, kadang ada yang kena, cuma ya Jihan ada temen yang emang baik, bersedia membantu gitu kan. Jadi kita tim itu enaknya gimana gitu. Kalau Jihan sendiri mah nggak jalan itu YouTube. Oh, jadi ada timnya ya? Iya, gitu ya. ada yang bantu juga. Kalau misalnya Jihan sudah kan pasti kan nggak mau selamanya kan nyanyi terus kan. Kira-kira ada planning pengen apa gitu? Kalau sudah nggak nyanyi lagi, mungkin di masa yang akan datang, masih jauh sih. Iya, kita berjalan ke masa depan. Jadi kalau Jihan pengennya, ini kan kita sekarang lagi kerja nabung. Itu Jihan pengen bikin kayak yang benar-benar kita nanti tinggal nikmatin hasilnya gitu. Entah itu kontrakan, entah itu tanah, entah itu ya real estate gitu kan. Terus Jihan juga ada planning kalau Jihan udah nikah, Jihan bakal lebih fokus ke keluarga gitu. Belum tahu entah itu mau benar-benar berhenti atau memilah job gitu. Waduh, mau ngomong-ngomong soal menikah nih. Kira-kira Jihan sudah punya pacar belum ya? Belum ya. Oke, masih 16 tahun sih. Tapi banyak nih yang deketin ya. Kira-kira kriteria pacar idaman Jihan atau calon suami idaman itu gimana sih? Ya kalau kriteria mah kita maunya yang terbaik kan, yang mapan, yang ganteng, yang sayang keluarga, ya. Tapi yang kalau tampan itu relatif ya. Kalau Jihan sukanya gimana nih? Yang putih atau yang arah? Kan ada nih yang suka arah. Ya gitulah. Terus tapi sudah pernah pacaran? Cuman kayak cinta monyet gitu sih. Oh iya, TTM gitu yang buat mood booster gitu aja. Selain mapan, ganteng, terus apa lagi dia? Dan bisa sayang keluarga, memimpin Jihan ke jalan yang lebih baik. Oke, jadi tegas ya mungkin ya. Kalau dari kriteria mungkin ada yang suka gemuk atau enggak kalau sampai situ enggak ya, belum, yang penting cocok aja gitu ya, mungkin nyambung aja. Kira-kira suka yang sama-sama artis, sama-sama penyanyi, atau mungkin orang biasa aja sih gitu? Atau mungkin ada kerjaan tertentu yang diinginkan gitu? Kalau server maksudnya sepekerjaan kayak Jihan ya terlalu mungkin lebih ke pengusaha ya, businessman nih yang Oke. Nah ini pertanyaan terakhir buat Jihan. Kira-kira Jihan tuh ingin dikenal oleh masyarakat luas tuh sebagai apa? Jihan pengen dikenal sebagai Jihan tanpa ada embel-embel, entah itu Jihan yang
mirip ini ya, oh Jihan yang mirip itu ya, enggak. Jadi ketika dengar nama Jihan itu mereka udah terbayang, oh Jihan gitu, oh yeah. Jihan gitu. Jadi Jihan ya Jihan jadi diri sendiri ya. Yeah. Betul. Untuk kalian yang masih sudah umur 16 tahun atau mungkin yang sudah di atas 16 tahun, 20 atau 30 ya. Mungkin kaget ya dengan Jihan yang masih umur 16 tahun tapi sudah berpikiran ke depan banget ya. Bahkan sudah mikir sampai jauh ke depan nih, kalau sudah gak nyanyi mau ngapain pun sudah terjawab loh. Saya kan cuma iseng-iseng aja itu sebenarnya. Tapi sudah terpikirkan ternyata. Oke, jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong di like, di subscribe, dan di komen. Jangan lupa Terima kasih juga. Ya, jangan lupa di share juga. Terima kasih banyak ya yang sudah lihat. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Bye bye. Oke, terima kasih ya.